kawasan Bandung Timur, seni tradisi reak tumbuh subur sebagai bagian dari hidup keseharian warga. Sanggar-sanggar yang menjadi pelestari seni kesenian ini tidak jarang terletak di tengah permukiman padat, menyatu dengan denyut sehari-hari masyarakat. Salah satunya Sanggar Reak Tibelet di Cibiru yang dipimpin oleh Abah Enjum. Di sini, anak-anak muda mengambil peran besar. Kalau kita pandang dulu mungkin ya teh, awal abah punya sanggar tuh aku nggak terlalu suka sama reak. Karena memang benar pandangan masyarakat itu, aku menjadi salah satunya gitu. Jadi apa sih gitu, risih reak itu. Tapi makin sini kayak ada kesadaran mandiri bahwa ini kesenian tradisi yang dimiliki oleh orang tua yang diturunkan secara turun-temurun. Sekarang hilang begitu aja. Apa kabar dengan reak di masa yang akan mendatang dengan generasi atau teknologi yang semakin pesat? Reak itu udah nggak akan ada. Gitu. Kegiatan di Sanggar Reak Tibelet tidak berhenti pada aksi pentas. Mereka membuka Sakola Lawang sebagai wadah belajar bagi anak-anak di sekitar sanggar untuk mulai belajar tentang sopan santun. Setiap akhir pekan, sanggar yang menyatu dengan rumah kediaman Abah Enjum ini ramai oleh tawa dan celoteh anak-anak. Pengenalan tentang tata krama juga nilai-nilai luhur seni tradisi dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Kalian sejatinya hidup itu apa sih? Kalau bukan untuk bermanfaat sama orang-orang sekitar. Gitu. Di Cinunuk, Kabupaten Bandung, ada komunitas Juarta Putra yang juga bersetia merawat dan mengembangkan seni tradisi reak. Lagi-lagi anak muda yang menjadi penggerak utamanya. Kiprah mereka bahkan sudah menjangkau mancanegara. Perjalanan ke Eropa sebetulnya itu bukan final ya, karena final yang sesungguhnya adalah bagaimana musik yang kita gandrungi ataupun reak ini ya, seni budaya, kesenian reak ini selebihnya harus dapat bisa diterima ya oleh negerinya sendiri gitu kan, oleh masyarakat luas yang ada di kita di sini dulu gitu kan. Ketika kita bicara tentang Bandung Timur, kulturnya pasti seni dan budaya gitu kan, reak, benjang, reak gitu kan. Tapi ketika kita udah pergi misalkan ke Padalarang gitu ya, ataupun ke Garut, orang Garut nah Padalarang itu belum tentu tahu ada reak. Salah satu aksi unik Juarta Putra adalah Reak Invasion. Penampilan reak dilakukan bukan di jalanan atau hajatan, tapi di kafe dan sekolah-sekolah. Lewat Reak Invasion, seni tradisi didekatkan dengan anak-anak muda di lingkungan urban. Tidak sulit bagi reak untuk segera memikat anak-anak muda. Alunan musik yang penuh vitalitas cocok bagi mereka. Mood itu mah secara umum itu mah sejujurnya luar biasa. Ketika Anda mempunyai suatu hal, ketika kecintaan itu tergugah dalam hatinya, Anda sudah menjadi orang yang sangat berbudaya. Makanya jangan tergantung kepada itu. Ketika ingin membantu, ayo bantu kita sama-sama, karena lestari itu bukan tugasnya para seniman saja, tapi adalah tugas kita bersama. Di kawasan Bandung Selatan, isu keberagaman masih berselimut masalah. Salah satunya kesulitan mendirikan gereja. Namun, itu tidak menjadi penghalang bagi komunitas anak muda gereja untuk memulai inisiatif baik. Ternyata dari gereja-gereja di Bandung Selatan, khususnya gereja Katolik itu sangat solid gitu Kak. Walaupun kita dari mungkin latar belakangnya berbeda, gerejanya berbeda, tempatnya juga berbeda gitu.
Secara rutin, mereka menggelar berbagai layanan yang bisa secara cuma-cuma diakses masyarakat di lingkungan terdekat. Salah satunya layanan cek kesehatan, di mana dalam kegiatan ini warga dari berbagai latar belakang berbaur dan berdialog. Jika kita tidak bertoleransi itu, kita itu seperti gak aman kemana-mana gitu. Dari kawan-kawan penghayat mengalir cerita serupa. Meski masih ada banyak praktek intoleransi, inisiatif baik terus bermunculan. Anak-anak muda sorot budidaya terlibat dalam aksi ini. Di Kampung Cibeduk, Lembang, para penghayat budidaya hidup berdampingan bersama warga lain. Perbedaan menjadi keniscayaan yang dihidupi dalam aktivitas sehari-hari. Beragam inisiatif baik juga bisa ditemukan dalam isu disabilitas di Kota Bandung. Betul, masih ada banyak fasilitas publik yang belum ramah disabilitas. Namun, banyak juga komunitas yang sudah mengupayakan perbaikan. Di lingkungan seni, anak-anak muda memulai kerja baik untuk memberi akses yang luas bagi para seniman difabel untuk berkarya. Biasanya kalau saya kadang pakai spidol terus ya di Photoshop juga. Ya pakai Photoshop juga kan pakai krayon juga, krayon spidol warna. Dengan akses setara, semakin luas kesempatan bagi seniman-seniman difabel untuk menjumpai publik lewat karya-karya mereka. Jika seni bisa mewujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, bisa diharapkan bidang-bidang lain akan mengupayakan hal serupa. Saya tuli, dan saya tuh ngeliat gitu, sosial tuh kegiatan kayak untuk teman-teman tuli nggak ada. Saya nunggu gitu kan, jadi saya langsung aja inisiatif untuk membuat komunitas ini. Ada 2 komunitas yang saya buat. Yang pertama komunitas karya seni tuli, yang kedua nongkrong Bisindo UPI. Yang kedua saya sebagai koordinator di komunitas itu. Saya dan teman-teman tuli lainnya, teman-teman dengar juga gitu ya. Saya juga mengajak teman-teman lainnya untuk ikut gabung ke karya seni tuli ini gitu. Jadi teman tuli dan teman dengar bisa gabung juga dalam komunitas ini. Karena komunitas ini seru seperti itu. Dari praktek baik anak-anak muda di Bandung Raya, kita percaya bahwa dalam perbedaan kita bisa bersaudara. Saya berharap teman-teman tuli itu punya kemampuan, punya ilmu yang lebih tinggi, bisa dapat kerja setara sama dengan orang-orang dengar seperti itu.